Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nandang Duryat dengan NIM 3123102333, mahasiswa Teknik Informatika kelas TI 23B1 Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah pemrograman visual atau desktop dengan dosen pengampu Bapak Asep Muhyiddin Eskom Mkom. Tugas ini adalah membangun aplikasi penjualan dan pembelian desktop menggunakan bahasa VB.NET dengan penerapan arsitektur Clean MPC atau model view controller. Sebelum masuk ke desktop aplikasi, perlu saya sampaikan bahwa source code lengkap proyek ini sudah saya publish secara open source di GitHub dengan lisensi MIT. Kalian juga bisa mengaksesnya dan mempelajari, bahkan bisa mengembangkannya lebih lanjut. Penerapan MPC ini bertujuan memisahkan logika bisnis, tampilan, dan data agar aplikasi lebih rapi, mudah di-maintain, dan mudah dikembangkan. Bisa dilihat di sini struktur project saya sudah terpisah ketat menjadi folder models untuk data, views untuk tampilan yang terorganisir per feature, dan controller untuk logika bisnis. Kita mulai dari gerbang utama, yaitu form login. Di sini user harus memasukkan username dan password untuk autentikasi. Dari sisi keamanan, password dihash menggunakan algoritma PBKDF2 dengan 10.000 literasi. Jadi password tidak disimpan dalam plain text gitu aja ya di database, namun sudah terenkripsi. Jadi saat saya coba login dengan password yang salah, sistem menolak akses. Sekarang dengan kredensial yang benar, secara teknis view hanya menerima input. Validasi user dilakukan oleh login controller yang mencocokkan hash password dengan database, lalu menyimpan sesi user menggunakan user model. Setelah autentikasi berhasil, aplikasi membuka form utama. Di form utama ini kita bisa lihat menu bar yang menyesuaikan dengan role user. Admin mendapat akses penuh, sementara user atau user biasa hanya bisa transaksi dan laporan saja. Di status bar bawah terlihat informasi user yang sedang login beserta waktu login. Masuk ke modul master data, ada 4 menu utama, yaitu kategori barang, data supplier, dan kelola user. Ini adalah form daftar barang. Data yang tampil di grid ini diambil oleh item controller dari database menggunakan pattern MPC. Kita bisa search barang dengan cepat menggunakan fitur pencarian. Perhatikan, saat saya ketik di kolom pencarian, grid langsung filter data secara real time. Saat menambah atau mengedit barang, kita menggunakan form input barang. Kode barang otomatis di-generate menggunakan stored procedure di database dengan format B0001, B0002, dan seterusnya. Form ini berkomunikasi dengan item controller untuk validasi sebelum data disimpan permanen. Sama halnya dengan modul supplier, kode supplier juga di auto generate dengan format SUP001, SUP0002, dan validasi dilakukan di controller layer. Sekarang kita masuk ke fitur inti aplikasi ini, yaitu modul transaksi. Nah, pertama, transaksi penjualan. Form ini dirancang interaktif untuk kasir dengan keyboard shortcut. Jadi kayak F1 untuk transaksi yang baru, F2 untuk clear, dan F3 untuk simpan. Saat tekan F1, nomor transaksi otomatis di-generate dari stored procedure. Sekarang saya input kode barang. Controller otomatis fetch data barang dari model. Nama barang, harga, dan stok tersedia langsung muncul. Perhitungan subtotal dan grand total dilakukan secara real time di layar view, memberikan feedback instan kepada user.
Saat transaksi disimpan, sel controller melakukan 3 operasi database sekaligus dalam satu blok transaksi, yaitu insert header penjualan, insert detail barang, dan update stok barang. Jika salah satu gagal, semua di rollback untuk menjaga konsistensi data. Ini yang disebut atomic transaction. Untuk transaksi pembelian, prosesnya mirip tapi dengan logik terbalik. Stok barang bertambah, bukan berkurang, dan ada fitur pilih supplier. Terakhir, untuk kebutuhan manajemen dan monitoring bisnis, tersedia fitur laporan yang komprehensif. Di laporan penjualan ini, owner atau manajer bisa filter data berdasarkan periode tanggal. Data yang tampil adalah hasil dari rekapitulasi yang diolah oleh Sales Report Controller menggunakan database view untuk optimasi performa. Data laporan mencakup nomor transaksi, tanggal, total penjualan, dan detail item yang terjual. Semua data sudah teragregat dari multiple table. Yang menarik, laporan ini bisa diekspor ke format CSV untuk analisis lanjutan di Excel atau langsung dicetak ke printer untuk arsip fisik. Fitur ekspor ini menggunakan helper class print helper yang saya buat sendiri. Dari sisi database, aplikasi ini menggunakan MySQL dengan 8 tabel utama yang saling berelasi. Terdapat 6 database view untuk optimasi query laporan, 4 store prosedur untuk auto generate code, dan 6 triggers untuk kalkulasi otomatis seperti total amount. Untuk mempermudah deployment, saya sudah menyiapkan release package versi 1.0.0 yang bisa langsung di-download dari GitHub release. Package ini berisi executable, database script, dokumentasi lengkap, dan panduan install. Jika kalian tertarik mempelajari atau mengembangkan aplikasi ini lebih lanjut, silakan start dan fork repositorinya. Semua shortcode dan dokumentasi arsitektur sudah saya lengkapi. Demikian demonstrasi aplikasi penjualan dan pembelian desktop berbasis Clean MVC arsitektur ini. Aplikasi ini dibangun menggunakan Visual Basic.NET dengan framework .NET 6.0 dan database MySQL 8.0. Penerapan MVC membuat kode program lebih terstruktur, testable, maintainable, dan scalable untuk pengembangan jangka panjang. Terima kasih kepada Bapak Asep Muhyiddin sebagai dosen pengampu, dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.